Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Rasa bersalah. Sementara di lain tempat, Emily baru saja tiba di halaman rumah bergaya minimalis modern. Sore tadi, pesawat Emily baru saja mendarat. Pada akhirnya, Emily memutuskan untuk kembali ke tanah air. Lagipun, Emily tidak mungkin meninggalkan ibunya dan perusahaan yang dipimpin oleh pamannya begitu saja. Emily cantik dengan baju putih tanpa lengan dan rok span merah marun pendek, sepatu heels gold juga tas clutch yang senada dengan warna sepatunya dia tenteng. Ia turun dari mobil, melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah yang hanya sesekali Emily kunjungi. Rumah milik ibunya yang tak pernah peduli padanya, bukan tidak peduli, lebih tepatnya tak mampu lagi peduli. Kamar utamalah yang dia tuju saat ini. Cara jalan Emily persis seperti model catwalk. Bertubuh tinggi, berkaki jenjang, rambut panjang bergelombang dan pinggang ramping. Di ruang tengah, wanita berpakaian ala medis menyambut kedatangannya. "Selamat malam, Nona Emily." "Malam." Emily tersenyum kecil. "Gimana kabar mama?" tanyanya. "Baik," angguk wanita itu. "Ya sudah, aku temui mama dulu." Emily melanjutkan langkah menuju kamar utama. Setelah berpamitan pada suster ibunya, dia buka pintu bercat abu-abu kemudian masuk. Di ujung ranjang sana ada Sylvia duduk melamun memandangi foto pernikahan berukuran besar yang dipajang pada sisi dinding. Sudah 5 tahun lamanya Sylvia hanya duduk-duduk dirawat suster pribadi. Bahkan sebelumnya Sylvia pernah dirawat di rumah sakit jiwa lantaran terkena depresi akut. Sylvia, ibu Emily yang tersakiti, ibu Emily yang menjadi korban kebucinan, ibu Emily yang menjadi seumur hidupnya setelah ditinggal pergi suaminya. Setidaknya begitulah yang Emily ketahui selama ini. Mama sehat. Emily duduk tepat di sisi ibunya sembari mengelus lembut punggung wanita itu. Emily tahu ibunya sangat peka terhadap keberadaan seseorang meskipun tidak pernah menyambut kedatangannya. Sylvia menoleh dan menyungging senyum manis pada putrinya. "Selama mama belum bertemu dengan papamu dan berhasil membawanya pulang, mama tidak akan pernah bisa sehat." Jawaban yang sama setiap kali Emily bertanya kabar pada Sylvia. Emily meredup tatapan. "Tapi papa sudah tidak ada, Mah." "Mama tahu." Sylvia tersenyum getir lalu mengalihkan pandangan ke arah lain. Goresan cemas terlukis di wajah tampan Raiden Mas Rafael. Kaki panjangnya terus berbolak-balik dengan tatapan yang mengarah pada ranjang pasien milik istrinya. Raiden berdiri di tengah-tengah ruangan VVIP, sebuah rumah sakit menengah. Hanya ada rumah sakit biasa yang paling dekat dengan lokasi camping ground. Kenapa harus dengan USG? Apa ini penyakit serius? Pada akhirnya menyeletuk juga pertanyaan khawatirnya. Barusan dokter membawa langsung alat-alat itu khusus untuk penguasa yang satu ini. Kamar VVIP milik Alula segera diisi dengan alat-alat yang diperlukan. Awalnya para petugas medis bingung dengan hubungan Raiden dan Alula. Tapi kemudian Bastian menunjukkan buku nikah yang dijadikan miniatur gantungan kunci mobil. Ada saja memang kelakuan Bastian, tapi begitulah Casanova sok alim itu. Saking senangnya Raiden menikahi gadis baik, Bastian sampai membuat miniatur buku nikah segala. Dari situ dokter dan petugas lain tahu hubungan Raiden dan Alula yang perlahan-lahan mencuat ke permukaan ruang publik dengan cara bertahap. Alula masih mengamati setiap ekspresi yang Raiden tampilkan. Sedikit banyak dia paham akan perasaan yang detik ini Raiden rasakan. Dari gejala dan rekam medis Nyonya Muda, ini berhubungan dengan kehamilan, dan benar saja, istri Anda sedang mengandung. Jawaban senyum dokter Dara membuat mulut Raiden terbuka.
Hamil. Iya, selamat Tuan Muda. Angguk Dara. Dokter itu pergi setelah berpamitan. Sementara Raiden masih bergeming dengan pergumulan batin. Hamil, celetuknya lagi lirih. Alula mengalihkan pandangan ke arah lain lalu menyeletuk. Tidak perlu khawatir, Lula bisa tanpa Om. Kata yang membuat Raiden menoleh pada pemilik wajah mungil itu dengan kerutan di kening. Maksud Baby. Tidak perlu repot menerima kalau tidak menginginkannya, Alula berujar tanpa menoleh. Raiden mengernyit sekali lagi. Baby yakin. Kembali Alula menoleh sinis mendengar penawaran dari bibir suaminya. Namun saat menatap wajah sendu Raiden tidak sesuai dengan penawarannya barusan. Kenapa selalu pikiran buruk saja yang bisa Baby berikan? Apa aku terlihat seperti orang yang tidak bertanggung jawab? Apa aku terlihat seperti orang yang hanya ingin bersenang? Senang saja, apa di wajahku tertulis keberatan dengan kehamilanmu? Apa aku tidak boleh mencemaskanmu? Apa terlalu lebay jika aku kecewa padamu yang hamil tanpa aku ketahui lebih awal? Apa aku tidak boleh mencemaskan masa remajamu? Kalau semua tentang itu Baby anggap terlalu berlebihan, aku minta maaf. Mungkin caraku justru membuatmu muak. Keduanya terdiam. Alula tak tahu harus berkata apa. Sementara Raiden pergi dengan mengemban kecewa. Alula hanya bisa menatap nanar punggung suaminya keluar dari ruangan. Ada sesal yang Alula unjuk. Sepertinya dia telah benar membuat Raiden sakit. Seperti dia yang tidak pernah bisa percaya pada Raiden, mungkin seperti itu pula rasa sakit Raiden yang terus-menerus rasakan. Alula berpikir menimbang, selama ini Raiden tak pernah mencabut fasilitas meskipun memulangkannya, tidak pernah ada kata cerai di antara mereka. Masih memberikan perlindungan dengan mengirimkan beberapa pengawal handal. Berangkat dari sana saja sudah jelas Raiden menginginkan yang terbaik untuknya, hanya saja, sifat Raiden memang tidak terlalu lugas. Dia lebih senang menunjukkan kepeduliannya secara langsung daripada hanya berkata-kata. Faktor usia Raiden dan Alula selisih jauh. Itulah sulitnya Alula mengerti pemikiran Raiden yang penuh pesan tersirat. Tidak seperti Alula yang menginginkan ucapan keterbukaan karena tidak semua orang bisa peka. Ada sebagian dari sifat manusia yang perlu bicara dari hati ke hati untuk bisa menyelami lebih baik lagi. Ada pula yang memang peka meskipun hanya melihat ekspresi muka. Tiba di luar Raiden memeluk Bastian dengan senyum tipis. Bastian menautkan alisnya bingung. Ada apa bos, kau masih normal kan? Alula hamil. Ada desah-sesak yang Raiden perdengarkan. Serius. Bastian memastikan dan dijawab dengan anggukan kepala Raiden. Entahlah, aku harus senang atau sedih, Baby pasti berat mendapati hal ini. Katanya lirih. Bastian menggeleng. Ini sudah terjadi dan semua itu sudah menjadi jalan hidupmu bos. Kenapa harus disesali?
Lalu bagaimana dengan hidupnya? Sambung Raiden yang kecewa pada perbuatannya sendiri. Hidup tidak berhenti hanya karena hamil, sanggah Bastian. Tapi itu akan mempengaruhi psikis, kalau memang dia belum siap. Sela Raiden. Lalu bagaimana? Apa mau digugurkan? Tentu saja tidak, itu juga akan lebih menyakitinya. Sergah Raiden ketus. Ya sudah, lebih baik terima saja. Sekarang kita bicarakan dengan orang rumah, mereka perlu tahu berita ini terutama Nyonya Besar. Ujar Bastian. Terus gimana kalau Lula disuruh tinggal di sana lagi? Dia pasti tersiksa batin dengan aturan yang Eyang buat. Lalu, apa Nyonya Besar tidak perlu tahu? Sejenak Raiden terdiam menimbang perkataan Bastian. Carlina pasti kecewa jika tidak diberitahu. Kamu benar, aku harus memberitahu ibu. Raiden menepuk pundak Bastian pelan. Sekarang aku titip istriku, ujarnya. Baiklah, angguk Bastian dan Raiden pergi meninggalkan tempat itu. Di balik pintu sana ada Alula yang menyisakan sedikit celah untuk mendengarkan pembicaraan suaminya bersama Bastian. Alula paham sekarang kenapa Raiden memulangkannya kemarin. Jadi karena aturan Eyang yang mungkin akan semakin menyiksanya. Sejauh dia berpikir, tak pernah ada yang baik, selalu saja buruk, bahkan sempat menganggap bahwa tabiat orang kaya dan tampan hanya kejam saja. Ternyata Raiden termasuk kategori pengecualian. Di rumah utama, beberapa saat kemudian, Carlina tersenyum manis berjalan menuju kamar kedua suaminya dengan meletakkan ponsel di dadanya. Kabar yang dia dengar dari putra pertamanya benar membuat wanita berkepribadian lembut ini bahagia. Tak pernah Carlina mendatangi kamar kedua suaminya, tapi karena berita kehamilan Alula, Carlina tak peduli tentang hal itu. Pintu kayu ukiran dengan cat coklat tua mengkilap. Carlina ketuk masih dengan senyumannya. Tak lama dari itu pintu terbuka dan madu mudanya yang berdiri di balik sana. Ada apa Mbak Yu? Tanya Lisha. Mungkin Lisha kaget Carlina mau datang ke kamar itu. Mas Abimana, aku mau bicara. Belum sempat Lisha menjawab, Abimanyu sudah menunjukkan batang hidungnya. Lin, ada apa? Tanyanya seraya mendekat. Seakan tidak terjadi apa dengan hati lukanya, Carlina tersenyum sumringah pada Abimanyu. Kabar dari Raiden seolah menjadi tameng hatinya. Alula hamil. Sekarang Raiden dan Alula di rumah sakit. Aku minta izin, aku mau menyusul mantuku, pinta Carlina bersemangat. Abimanyu terdiam bukan karena tidak bahagia mendengar berita kehamilan menantunya. Tapi senyum Carlina yang tiba kembali dia lihat setelah lama tidak pernah mengembang di hadapannya. Boleh kan mas, aku mau menyusul Alula, dia pasti butuh dukungan dari seseorang sekarang. Ulang Carlina lagi menggoyang dada suaminya. Lama sekali Carlina tidak pernah meminta apapun pada lelaki itu. Hari ini Carlina seperti anak kecil yang meminta permen.
Abimanyu mengangguk dengan wajah rambang. Boleh. Terima kasih mas, aku pergi. Hanya itu saja yang Karlina pinta dari Abimanyu. Setelahnya pergi dengan wajah berbinar tanpa menunggu kata Abimanyu lagi. Abimanyu melangkah satu kali. Dia keluar dari kamar menatap Karlina yang menaiki anak tangga memanggil Ayu dan Arga dengan suara antusias. Kebetulan Ayu tidak ikut camping karena Abimanyu melarangnya. Abimanyu tertegun sendu. Jadi bukan figur suami, tapi anak yang Karlina ajak dengan penuh semangat. Tanpa sadar, Abimanyu telah membuat celah pada istri pertamanya, dan tanpa dia sadari pula, rupanya Abimanyu sudah tidak dianggap penting oleh istri pertamanya. Sedari tadi Alula memikirkan keegoisannya, ternyata selama ini yang Raiden inginkan hanyalah kebahagiaannya sementara dirinya terus berpikir buruk tentang lelaki itu. Alula berdiri melamun di sisi pintu masih dengan rasa bersalah yang tidak kunjung hilang. Tampaknya kali ini Raiden benar marah padanya. Buktinya sedari tadi Raiden tidak lagi kembali. Alula sampai lelah dan duduk berjongkok, bersandar pada dinding sambil memeluk betisnya dengan bibir yang merengut, dagunya dia tumpukan pada puncak lutut. Bersambung.